We show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan yang akan kita bahas yaitu ada dua, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu perbandingan senilai itu yang seperti apa dan perbandingan yang berbalik nilai itu seperti apa. Jadi kalian dapat membedakan perbedaan antara keduanya. Nah, untuk perbandingan senilai. Jadi untuk perbandingan senilai, jika satu variabelnya bertambah besar, maka variabel yang satunya juga bertambah besar. Sebaliknya, jika variabel yang satunya bertambah kecil, maka variabel yang lainnya juga bertambah kecil. Bisa dipahami? Ini untuk perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, jika variabel satunya bertambah besar, maka variabel lainnya bertambah kecil. Atau sebaliknya, jika variabel satunya bertambah besar, maka variabel satunya bertambah kecil. Nah, ini kalau dituliskan dalam rumus ya. Misalkan variabel X-nya itu A, variabel Y-nya itu sini adalah satunya adalah B, maka kalau dalam rumus ya, nanti X per Y sama dengan A per B. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, misal variabel satunya X, yang satunya A, terus ada lagi Y, terus yang satunya B, maka perbandingannya menjadi X per Y sama dengan B per A. Jadi dibalik. Nah, untuk contohnya, untuk perbandingan senilai, kalau kalian pergi-pergi ya, naik motor, misalkan kalian pergi ke suatu tempat. Nah, kalian kalau pergi naik motor, semakin jauh jarak yang kalian tempuh, waktu yang ditempuh juga akan semakin banyak atau lama. Nah, itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Karena yang satunya bertambah banyak, yang satunya lagi juga bertambah banyak. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, untuk contohnya ya, misalkan kalian akan membuat sebuah rumah ya. Ini hubungannya tentang pegawai, pekerja maksudnya, dan waktu yang diperlukan. Jika kalian menggunakan pekerja yang semakin banyak, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut juga menjadi semakin sedikit. Sebaliknya, jika pekerjanya kalian menggunakan semakin sedikit ya, nanti waktunya semakin banyak. Bisa dipahami? Jadi yang satunya tadi semakin banyak, variabel satunya itu adalah pekerja semakin banyak, waktunya variabel yang lainnya itu semakin sedikit. Nah, itu jadi contoh perbandingan berbalik nilai. Untuk contohnya, ini tentang perbandingan senilai. Jadi, kalian harus tahu dulu soal itu tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. Karena hubungannya nanti dengan rumus yang kalian gunakan. Kalau sampai kalian salah menentukan, jadi nanti pasti hasilnya juga akan salah. Nah, ayo kita baca bersama soalnya. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 60 menit. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 40 km dengan kecepatan yang sama? Kita harus tahu dulu, ini adalah soal tentang perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ada dua variabel, yaitu jarak dan waktu. Ya, jarak dan waktu. Untuk yang pertama, jarak 120 km
Di sini waktunya adalah 60 menit. Yang ditanyakan jarak 40 km ini adalah berapa menit? Misalkan di sini dimisalkan X gitu ya. Kita lihat kembali, untuk rumusnya adalah X per Y sama dengan A per B. Jadi 120 per 40 sama dengan 60 per X. Setelah ini kita apakan? Bisa kita sederhanakan dulu, bisa langsung ya. Nah, atau kita kali silang dulu. 120 kali X sama dengan 60 kali 40. Lanjutkan di sini ya. Jadi X sama dengan 60 kali 40 dibagi 120. Jadi X sama dengan, kita sederhanakan, ini dengan ini 60, 120, ini 1, di sini 2 ya. Terus tinggal 40 dibagi 2, berarti berapa? 20. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 40 km dengan kecepatan yang sama adalah 20 menit. Untuk soal selanjutnya, kita baca bersama-sama dulu. Seorang pemborong dapat menyelesaikan sebuah rumah selama 30 hari dengan 12 orang pekerja. Berapa pekerja yang diperlukan jika dia ingin menyelesaikan rumah tersebut selama 20 hari? Nah, kita selesaikan. Pertama, kalian harus tahu dulu, ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai. Karena kalau variabel yang satunya bertambah banyak, variabel yang lainnya bertambah sedikit. Di sini variabelnya adalah waktu dan pekerja. Waktu dan pekerja. Untuk yang pertama, waktu 30 hari. Di sini adalah pekerjanya 12 orang. Yang ditanyakan waktu, saya misalkan X ya, untuk 20 hari. Kita lihat rumusnya untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi 30 per 20 sama dengan, dibalik ya, X per 12. Bisa dipahami? Nah, setelah itu X berarti sama dengan 30 per 20. Pindah ke sini jadi dikali 12. Berarti sama dengan, kita sederhanakan. Bisa sederhanakan 2 dengan ini adalah 6. Berarti tinggal 3 kali 6. Berarti sama dengan 18. Jadi untuk menyelesaikan rumah tersebut selama 20 hari diperlukan 18 orang pekerja. Demikian. Semoga kalian dapat memahaminya. Terus semangat belajar matematika. Terima kasih kalian mau menonton video ini. Semoga kalian memahaminya dan semoga video ini juga bermanfaat. Tetap semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We show up in the party.